Nah, bayang deh, Mak, dari seorang anak tukang becak dan karajonyo menggalau kabau, mengalih koran, jadi tumpuan keluarga. Itu dari orang tak bapunya sampai nyo bisa jadi gubernur. Kebanyak pemudanya di kampung tuh. Mungkin sekitar 70% tuh yang duduk di lapau. Duduk-duduk lah, ndak do kerajo mah. Ndak kerajo lah. Duduk-duduk saja. Jadi cerita tadi ya di bude gubernur tadi dibangun kerajo. Yang 70%. Hanya duduk-duduk saja di lapau. Duduk so. Itu keresahan mak kan. Itu nanti 30% lagi, Pak. Kalau nanti 30% nya tagak-tagak di lapau tuh. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa dan di sebelah saya ada Mbak Ele. Halo. Halo kamu Di Mulifa Channel. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Bapak Mahyeldi. Jadi Bapak Mahyeldi alhamdulillah sudah dilantik menjadi gubernur Sumatera Barat, Mak. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai gubernur. Nah, bisa Mak pakai bahasa Indonesia, Mak? kurang bisa. Tapi lah mau dijawab. Pakai bahasa Indonesia biar tahu lu penonton kan. Halo kamu. Oh. Gagal jaket kok nggak? Gagal, Mak. Dia bisa salah benar. Nah, kau dari level 9, Mak. Kau khusus ingin ganteng kalau Mak orang tradisional. Nah, Enggak, kamu tuh apa kain sana? kalau untuk pakai itu nak di Mele, Mak deh. Ganteng lah, Mak deh. Kalau lo kami deh. Nah, awak kan mau tahu jadi tidak bisa Mele pakai bahasa Indonesia di sana. Jadi awak akan ngobrol soal Bapak Mahyeldi. Jadi Pak Mahyeldi kok alhamdulillah lah dilantik menjadi gubernur awak di Sumatera Barat. Mungkin banyak sekitar Mele tahu. Mak, lihat tuh Mak Pak Mahyeldi. Lai, Kurang macam, Mak. Pak Meldi itu yang mana tuh? Pak Mahyeldi itu gubernur awak kini. Oh, Pak Gubernur nang gini. Lai, Nah, petang itu kan Pak Irwan Baikno. yo. Nah, orang mah Pak Mahyeldi itu. Orang di Lantang Kamang, orang gamnya tuh di Bukit Tinggi. Dia tahu Mak ya. Lai, Jadi sebelum jadi gubernur dia jadi apa, Mak? tak salah wa jadi wali kota Padang du periode. Periode PEP RII Periode. PEP RII ODE. Periode. Ah, itu pandai, Mak. Periode. Ulang deh. Periode. Jadi kita akan membahas tentang latar belakang Pak Mahyeldi. Berarti Mak tahu kan, Pak Mahyeldi adalah asli dari Minang, orang Telatang Kamang. Jadi ceritanya tuh Pak Mahyeldi kok, Mak, waktu ketek-keteknya tinggal di Gaduik, Mak. Lihat tuh Mak Gaduik. Lai, Di mana aja, Mak? di Tilantang Kamang. Ya, Telatang Kamang. Coba kok Gaduik Padang lo kok tahu, Mak ya? Ya, Gaduik Padang tempat orang gilo, Mak. yo. Nah, Telatang Kamang. Jadi memang di daerah Gaduik itu banyak juga pahlawan-pahlawan, Mak. Nah, Bapak Mahyeldi kok sebelum jadi gubernur memang jadi wali kota Padang 2 periode. Tapi sebelum jadi wali kota Padang, anggota DPRD 2000 sampai 2009 itu diusung oleh PKS. Jadi ceritanya mereka, Mak. Nampak lalu kita pati dari Bapak Mahyeldi kok beliau adalah orang yang sangat semangat. Mungkin banyak yang tidak tahu kalau Bapak Mahyeldi kok adalah anak dari seorang tukang becak. Jadi ayah Pak Mahyeldi kok namanya Sultan Tanameh galanya. ya betul. Namanya Pak Mardani Sultan Tanameh. Nah, iya. Dan mandenya Kalau mandenyo kalau ndak salah wa Nurmi. Nurmi. Jadi Bapak mandenya Nurmi. Jadi Bapak Angku Sultan Tanameh kok, Angku Mardani Sultan Tanameh itu adalah tukang becak, Mak, di daerah Pasate. Yo. Nah, di kelas 5 SD Pak Mahyeldi kok dibawa ke Dumai untuk Bakalajo mengalih ya kan. Nah, pas di SMP nya balik ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi itu pas di SMA Pak Mahyeldi kok kadang-kadang suka menggalau kabau. Kadang-kadang mengalih koran. Ya, Yo. menolong orang mengalih.
Jadi itu nyo kumpulnya pitihnya untuk bisa masuk ke sebuah universitas, Mak. Yo. Jadi Meldiko kan punya keluarga itu, Mak. Ada berapa orang nih keluarga? Kalau nak salah Wak, 7 orang bersaudara nak salah Wak. Nyo anak nan? Anak nan partamo nak salah yo, nan partamo. Wah, berarti kan ada 6 orang adik Yo. kan. Nah, Yo. itu jadinya seorang tumpuan keluarga, Mak. Yo. Mantap, semangat dengan kinilah jadi gubernur. Nah, setelahnya masuk ke universitas, ya Universitas Andalas di Padang ya, mungkin kalau tidak salah fakultasnya pertanian dan apa gitu kan. Nah, nyo masuk dalam sebuah tim dakwah, Mak. Tim dakwah, dan dari sini lah nyo diambil oleh sebuah partai, yaitu Partai PKS. Yo. Nah, dan diusung oleh Partai PKS itu di tahun 2004 untuk jadi anggota Dewan DPRD, dan akhirnya jadi wakil ketua DPRD di Kota Padang ya, di Kota Padang. Nah, setelah itu nyo mengundurkan diri, Mak. Jadi mengundurkan diri, lalu nyo Bapak Mahyildi ko diusung menjadi wakil wali Kota Padang untuk disandiangkan jo Bapak Fauzi Bahar ketika itu sampai tahun 2000. Oh iya, iya, kan? iya. Nah, dari 2009 sampai 2003 balik. Nah, 2003 balik itu nyo baru menjadi wali kota Padang. Nah, di sini tuh ndak lo mulus lo perjalanannya, jadi nyo adu sidang-sidang lo ke MK. Nyo waktu itu wakilnya M Zarni namanya. Sidang MK, lalu nyo manang, akhirnya ada putaran balik. Putaran kedua untuk pemilihan wali kota Padang. Nah, putaran kedua menang lo lihat sampai 59, kalau nggak salah 59% lah suaranya. Pas di periode sudah tuh pemilihan wali kota Padang, dan selanjutnya di periode yang kedua nyo menang lo balik jadi wali kota Padang. Nah, nan periode kini ko nyo mencalonkan diri jadi gubernur Sumatera Barat, dan alhamdulillah baru dilantik tanggal 25 Kotang, Mak. Iya. Nah, bayang deh, Mak, dari seorang anak tukang becak dan karajonyo menggalau kabau, mengalih koran, jadi tumpuan keluarga. Iya, dari orang tak bawa punya sampai nyo bisa jadi gubernur. Bah, menurut Mak kan keren tuh, Mak. Yo, istilahnya nak orang-orang hebat kok, perjalanannya hebat lah. Ya, tumben, Mak, agak wibawa, Mak, hari ini. Ada dari kecil sontak kan. Tidak juga ada dari kecil sontak gitu. Lupa, Pak. Alah. Nah, jadi itu. Jadi kan lo jadi gubernur kok, awak mendapatkan gubernuran hebat kok kan. Nah, jadi bisa jadi contoh untuk seluruh pemuda-pemuda, seluruh orang-orang yang ada di Sumatera Barat. Jadi harapan Mak, kamu konya Bapak Gubernur kok. Harapan Mak Yo, kalau harapan wae. Kalau bisa Pak Gubernur kok jadi seorang pemimpin kalau bisa. Bapak Gubernur, namanya Gubernur, Mak. Nyo memanglah jadi pemimpin. Harapan, Mak. Yo, harapan wak kerapek jadi pemimpin bilang. Gubernur tuh pemimpin, Mak. Jadi nan ingin Mak sampaikan nyo sebagai gubernur supaya langkahnya jadi baik ke apa kan gitu. Yo, kalau harapan wak bilau kalau bisa jadi pemimpin dan cielai kok dapet ada wakil bilau kalau bisa. Ada wakil itu namanya Pak Joy Nalbi. Ada wakilnya, Mak. Ada. Harapan, Mak. Yo, kalau harapan wae kok dapat bilau jadi pemimpin di Sumatera Barat lah kalau bisa tuh harapan wak. Gubernur tuh emang memimpin di Sumatera Barat, Mak. Misalnya contohnya lah, mungkin ada yang mau perlu diperbaiki infrastruktur atau orang-orang pemuda-pemuda tuh dapet lah kerja di kampung gitu kan, atau mungkin banyak pergerakan-pergerakan pemuda untuk membangun sebuah nagari gitu kan. Kalau pemimpin itu lah pasti, Mak. Nah, itu. Yo, kalau bisa di silanya dicari lo lah, dibuat lo lah karajo di kampung tuh banyak-banyak tuh. Karajo, Mak. Yo, karajo di kampung banyak-banyak. Ajan bimarantau lu orang sadone tuh. Jadi orang yang dirantau tuh kenapa bisa lo pulang tuh. Kalau pulang tuh pasti bisa, Mak. Nyo ingin hidup di kampung kasih ya. Iya, bisa nyo pulang, jadi bisa lo nyo ko alo ka di karajone di kampung kan tuh. Itu mantap, ide mantap tuh, Mak.
kayak yang pemuda-pemuda gitu mak setelah awak menyambut Pak Gubernur ko kan. Yo. Keluh-keluhan mak tentang pemuda di negari ko apa mak? Kalau dewa Ya supaya bisa lah pemuda ko bisa nyo dimotivasi oleh Bapak Gubernur yang tadi cuman seorang pengubah lokabau, seorang penjual koran dan anak seorang tukang becaknya bisa jadi gubernur. Nah, pemuda-pemuda kini kok harapan mak ele sebagai orang yang berpengaruh di Sumatera Barat. yo korape yo dibangun model-model yang lama tuh balik. Pos Rondo kan dak di kartu ndak bara di kampung tuh. Dibangun balik mak. Dibangun jo pemuda lah yang bangun tuh. Pemuda membangun Yo, pos Rondo. jangan tutu sagan wak dinyo. Lagi mak. Dek kano nantu tuh bila lagi. Supaya membangun pos Rondo kok bak kesepakatannya bisa juga awak bisa membangun pos Rondo begitu. Kok saran awak membangun pos Rondo tuh kalau dapet dia gitu enggak tuh. Tonggak iya. Dia gitu enggak. Tuh di dinding. Di dinding mak. Di dinding nanci lai diusahakan mak giatok detehnya. Lagi tonggak. Itu membuat pos Rondo tu tak perlu mak kisaran tu mak biar durasi je mak. Mau membuat pos Rondo tu kan tu ada tiang, ada tonggak, ada atok. Iyo wak mukasui wak dia giatok tu mak tahu ada rasa ki pos Rondo tu bekona ada TV di balian di orang-orang kampuan, di orang rantau Kalau ada hujan jan jo basah TV tu sayang wak dia giatok pos Rondo tu. Kalau tak dia atok tu pakai ya mana ada pos Rondo nak bagi atok mah ada sih mak. Nalain cara nalain lah. Pemuda-pemuda kini gua kan jarang kok nempunya kerja mungkin kaladang. Yo di kampung tu itu lah nak. Kebanyakan pemudanya di kampung tu. Mungkin sekitar 70% tu yang duduk di lapang. Duduk lapang ndak ada kerja mah. Ada kerja lah. Duduk saja. Jadi cerita tadi ya di bude gubernur tadi dibangun karajo yang 70% hanya duduk saja di lapang. Duduk so. Itu keresahan mak kan. Itu nanti 30% lagi paham. Kalau nanti 30% yo tagak-tagak di lapang tu. %70 duduk-duduk, 30% tagak-tagak. Yo, 30% yo tagak-tagak di lapang. Berarti tak ada nak belanja. Tak ada nak belanja betul ya. Ba aku lah. Ya kan 30% memang karajo duduk-duduk tagak-tagak. Nah lain saran lain lah, lain misalnya lah kan banyak gini kok anak-anak muda gini kok lalai beribadah mak. Yo. Itu ada lo ndak saran-saran mak kan? Kok penting kok. Anak muda-muda kini kok kadangnya ndak berpikir lah. Bantu mak aku kok serius ke mak kok. Ba ndak berpikirnya ndak sembayang Jumaat kok. Ndak ada dan melangkahkan kaki dari rumah nambah jalan tu. Ndak ada melangkahkan kaki masjid hari Jumat tu. Yo. Betul lah langang mana masjid mak. Weh. Entahlah kalau kadi cari tuan tu lah banyak nan surut gini mental pemuda-pemuda negari menurut mak. Dek karena nyo pai sembahyang Jumaat tu nyo pakai Honda. Ayolah. Depannya mah. Yo, tu para luna tu. Penting mana mah? Penting mana? Kayak orang-orang ke sawah menurut wak mak. Ke sawah tu kan banyak nan padi tu dek werang. Itu gara-gara tu mak. Kalau keresahan wak dek karena induk-induk di kampung nama nanam padi itu 70% yo babunjang tu. Babunjangnya dalam tanam. Jadi pas menanam tu mungkin ayah kok bandanga gunjang mah. Lah pasti. Di 70% tu mak. 70%. Berarti masih ada dong 30% lah. Dan 30% tu menangan babunjang. Ayolah, oke bro, itu dia kesimpulannya. Yang penting jangan diambil ASI ya. Yang penting kita dengarkan saja dan kita ambil manfaatnya dari cerita Bapak Mahyildi. Selamat buat Bapak Mahyildi telah menjadi gubernur kita. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dafan Mulifa, dan di sebelah saya ada Maile. Halo kamu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.